Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Saksi Misteri. Di video kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah misteri tentang pesugihan. Kisah ini diangkat dari seorang narasumber yang dimana nama dan tempat sudah kami samarkan agar menjaga dari hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Kisah ini menceritakan tentang seorang wanita yang kehilangan janinnya akibat menjadi tumbal pesugihan. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa ambil posisi yang paling nyaman dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya. Dan cerita pun dimulai. Malam ini dengan jengkelnya tapi pasrah aku menuruti keinginan ayah untuk menikah dengan lelaki tua itu. Dia sudah beristri dan punya seorang anak lelaki yang sebaya denganku. Ya, aku akan menjadi madu untuk istri pertamanya. Aku dia. Bulan Agustus ini umurku memasuki usia 19 tahun. Kulitku kuning langsat, rambut sedikit ikal dan badanku lumayan berisi, dengan tinggi yang lumayan semampai. Hidungku tak begitu mancung dan ada tahi lalat di sisi kanannya. Kata ibuku, tahi lalat di hidung adalah tanda keberuntungan. Namun saat ini aku merasa menjadi wanita paling hina di dunia. Bagaimana tidak? Setengah jam lagi aku akan resmi menjadi Nyonya Parto, lelaki 54 tahun kawan ayahku. Pelakor, ya mungkin itu sebutan yang cocok untukku. Aku sudah menyiapkannya. Lahir batinku ini tak peduli apa kata orang. Bagiku, aku sudah menjadi anak yang baik karena sudah patuh kepada kedua orang tuaku. Nama ayahku Lilik. Beliau adalah pemabuk berat dan tukang judi. Tak ayal hutang kami menumpuk, bahkan rumah kami yang tempati akan segera disita oleh bank. Oleh karena itu, Parto menawarkan bantuan kepada ayahku. Tetapi dengan syarat aku harus menikah dengannya. Hari pernikahan pun tiba. Aku sudah dirias sedemikian cantik, mengenakan kebaya putih pemberian Parto. Tinggal menunggu mempelai pria datang untuk segera melangsungkan akad nikah. Aku hanya terdiam menatap kaca rias di depanku. Ingin rasanya berontak, tapi apa dayaku. Aku juga tak mau orang tuaku susah terbelit hutang-hutang itu. Akad nikah pun dimulai. Kulirik wajah lelaki di sampingku, ada sedikit kerutan sebelah matanya. Benar saja, karena umurnya hampir setengah abad. Ingin rasanya kucabik wajahnya, dan kucongkel paksa bola matanya agar keluar. Biar tak lagi melirik gadis-gadis lain untuk dijadikan istri mudanya. Setelah menandatangani buku nikah dan sedikit acara ramah tamah, semuanya berakhir. Acara pernikahan ini memang dibuat sederhana, hanya mengambil inti dari acara sakral ini akad nikah. Aku diajak memasuki mobil abu-abu di depan rumah. Ibu menggeret koper dari dalam, berisikan semua perlengkapanku yang akan dipindah ke rumah Parto. Kulihat ayah tertawa lepas merangkul sahabatnya yang kini menjadi menantunya itu. Memuakan sekali. Setelah berpamitan kepada kedua orang tuaku, kami berangkat menuju rumah Parto. Mobil memasuki pintu gerbang besar yang telah dibuka oleh seorang security di depan. Kulihat pandanganku ke sekitar, benar-benar megah. Bahkan taman di depan terlihat lebih besar dari ukuran rumahku. Begitu kayanya kah Parto? Yang kutahu dia hanya punya bisnis bahan bangunan. Entah mungkin ada yang lain, aku pun tak tahu. Di depan rumah sudah menanti dua wanita dengan daster lusuh sembari membungkukkan badan. Parto memperkenalkannya kepadaku. Dia, ini Mbok Ija, kalau butuh apa-apa tinggal panggil dia. Dan ini Wirna bagian masak, kalau pengen apa aja bilang sama dia. Setelah itu aku langsung masuk ke dalam kamar. Aku menanggalkan semua pakaian memuakan ini dan menggantinya dengan baby doll kesayanganku. Kuhapus dengan paksa makeup yang telah dipoloskan selama 2 jam dari sore tadi. Di depan cermin, kulihat Parto masuk ke kamar, kemudian menutup dan menguncinya. Kutarik nafas panjang, kusiapkan lahir batinku malam ini. Ia menarikku berdiri dan merebahkanku di kasur. Kemudian memulai ritual malam pertama sebagai mestinya. Pagi hari, kudapati diriku terbangun dengan rasa nyeri di sekitar selangkanganku. Aku mengutuk diriku sendiri. Mbak dia udah bangun toh. Mari sarapan dulu. Sapa Mbok Ija menegurku. Aku diajak menuju ruang makan. Sambil berjalan, aku tetap seperti orang linglung yang tersesat melihat kanan kiri.
Nanti kalau udah sarapan, Mbok ajak mengelilingi rumah Mbak biar nggak bingung. Aku mengangguk dan segera duduk, lalu mengambil piring dan mencomoti gurami panggang favoritku. Di rumah aku jarang sekali makan ini. Setelah makan, Mbok Ija mengajakku menyusuri seluruh rumah, menunjukkan beberapa ruangan dan kamar. Aku benar-benar takjub dengan keindahan bangunan ini. Sampai Mbok Ija menunjuk satu kamar khusus. Dia bilang, ruangan ini khusus buat Pak Parto saja. Siapa saja nggak boleh masuk, bahkan Bu Fani nggak boleh mengintip Mbak. Jelas Mbok Ija membuatku penasaran. Emangnya ada apa di dalam, Mbok? Sahutku. Mbok Ija hanya menggeleng dan tersenyum. Tiba-tiba saja pintu itu terasa pengap. Aku mulai bergidik ngeri. Mbok Ija segera menarikku kembali untuk melanjutkan turnya. Sampai akhirnya di belakang rumah, aku menemukan Mbak Fani sedang duduk di kursi santai sembari memegang buku dan membacanya dengan serius. Aku duduk di kursi sebelahnya sambil memperhatikan keadaan sekitar. Banyak sekali macam-macam bunga mawar di sana. Sepertinya Mbak Fani menyukai mawar. Pokoknya, kamu mau nurut sama Mas Parto, hidupmu pasti enak, ujar Mbak Fani kemudian. Aku kalau nggak demi orang tuaku, nggak bakal mau jadi madunya kamu. Maaf loh, jawabku enteng. Suatu saat, kamu bakal merasakan jadi aku, seperti Mbak Tini dulu, tambahnya. Kemudian ia berdiri dan pergi meninggalkanku sendiri tanpa penjelasan yang lebih pasti. Aku mencoba mencerna ucapan Mbak Fani tadi. Apa mungkin suatu saat Mas Parto bakal menikah lagi? Siapa yang peduli? Toh aku tidak menginginkannya. Hadirku di sini hanyalah sebagai pengganti bayaran utang ayahku. Malam ini malam Jumat Kliwon. Aku berada di kamar dan tenggorokanku terasa kering. Ku beranjak dari kasur dan segera ke dapur untuk mengambil minum. Di sana ketemukan Mbok Ija dan Mbak Warni sedang menata beberapa kembang yang dimasukkan ke dalam mangkok berisi air, jajanan pasar dan kemenyan, juga 3 batang lilin. Buat apa ini, Mbak? Tanyaku penasaran. Mbok Ija yang sedang mencuci tangan langsung menyahut. Permintaannya Pak Parto itu, Mbak. Kok aneh-aneh gini sih? Ujarku. Mbak Warni segera mengangkat nampan itu, kemudian berlalu meninggalkan dapur. Aku mengikutinya dari belakang sambil menjaga jarak. Kulihat dia berhenti di depan pintu ruangan terlarang itu, kemudian mengetuknya. Ia tak menunggu pintu terbuka, lalu menaruh nampan itu di bawah depan pintu kemudian berlaru. Selang beberapa detik, engsel pintunya bergerak. Kudapati Mas Parto membuka pintu dengan bertelanjang dada, menunjukkan perutnya yang buncit. Ia hanya memakai celana pendek hitam saja. Dengan segera mengambil nampan itu dan kembali masuk dan menguncinya. Gak usah penasaran, ucap seseorang di belakang mengagetkanku. Aku menoleh menemukan Mbak Fani di sana. Jangan pakai tanya Mas Parto, di situ ngapain? Anggap aja nggak ada apa-apa, kata Mbak Fani. Aku mengangguk. Meski penasaran, aku berusaha tak menghiraukannya dan segera masuk ke kamar kembali. Hingga suatu hari siklus bulananku terhenti. Hampir seminggu aku merahasiakannya dari semua orang. Aku punya firasat yang buruk terhadap ini. Sebenarnya aku tak pernah menginginkan adanya bayi dalam pernikahan paksa ini. Minggu kedua Mas Parto baru menyadarinya, karena sewajarnya suami istri pasti tahu saat istri tetap suci dan beribadah. Ia sumringah saat aku mengiyakan bahwa aku tak mendapati mensku. Hari itu juga Mbak Fani mengajakku ke rumah sakit untuk USG. Saat USG, dokter menjelaskan bahwa kandunganku sudah berumur 3 minggu. Hampir setiap malam Jumat, Mbak Ija dan Mbak Warni selalu menaruh nampan di depan pintu. Ingin sekali aku melihat ada apa di dalamnya. Akan tetapi, melihat pintunya saja nyaliku sudah menciut. Takut akan sesuatu yang akan terjadi. Aku bertanya pada Mbak Ija, kenapa Mas Parto hanya mempunyai 1 anak, sedangkan sebelumnya ia mempunyai istri lain. Ia bercerita bahwa dulu Mbak Tini sudah pernah mengandung sebanyak 3 kali, dan semuanya hilang. Hilang gimana sih, Mbok? Kok guguran gitu? Tanyaku heran. Ya udah hilang gitu aja, Mbak. Aku memandang Mbok Ija dan Mbak Warni bergantian, tak mengerti maksud mereka. Seketika ku elus pelan perutku, takut mengalami hal yang sama seperti mereka. Kulangkahkan kakiku untuk kembali ke kamar. Saat melewati ruangan terlarang itu, aku mendengar suara erangan dan desahan di sana. Apa aku tidak salah dengar? Yang aku tahu, Mbak Fani tidak dibolehkan masuk ke sini.
Jadi siapa yang bersama Mas Parto di sana? Erangan itu semakin keras ku dengar. Bersamaan ku dengar suara seperti monyet. Seketika itu pula kepala Mas Tomo menyembul dari dalam. "Ngapain kamu di sini?" tanyanya dengan nada meninggi. "Aku tidak sengaja, Mas," jawabku terbata-bata. "Jangan sekali-kali kamu ingin tahu di sini ada apa, bukan urusanmu," kata Mas Parto. Aku gemeteran karena selama di rumah ini belum pernah sama sekali Mas Parto membentakku seperti itu. Bulan demi bulan berlalu. Sekarang kehamilanku sudah 7 bulan. Seharian ini Mas Parto berada di dalam kamar pribadinya. Biasanya dia akan ke sana waktu malam hari, tapi kali ini tidak. Bahkan sejak pagi Mbok Ija dan Mbak Warni seperti super sibuk. Masak banyak dan mempersiapkan banyak jajanan seperti sedang akan hajatan. Malam ini semua makanan sudah disajikan di atas tampah besar. Semua dijijik rapi oleh Mbok Ija dan Mbak Warni di depan pintu kamar pribadi Mas Tomo. Entah hasrat penasaranku yang sudah hilang. Aku bahkan tak ingin tahu apa yang mereka lakukan saat ini. Tiba-tiba kepalaku terasa berat. Kurebahkan diriku di bantal dan dengan segera terlelap. Aku bermimpi berada di suatu tempat yang luas dengan dikelilingi banyak sekali pepohonan. Aku mengedarkan pandangan mencari tahu di mana aku berada. Tak ada siapapun yang bisa kutanyai. Tiba-tiba aku mendengar suara gemersak daun di sampingku. Aku menoleh mencari sumber suara itu. Kuberanikan diri untuk mendekatinya. Saat kusibakan dedaunan yang menjulur panjang itu, aku kaget menemukan makhluk dengan tangan yang panjang. Matanya cuma satu dengan lidah menjulur sampai ke dada. Rambutnya sedikit lebih ke botaknya. Payudara yang menggantung hingga ke perut. Dia mengulurkan tangannya yang panjang, lalu memegang perutku. Aku mencoba melepaskan tangannya dari perutku, tetapi tak bisa. Bahkan genggamannya semakin erat ke pinggulku. Tangannya yang panjang melingkar berbelit ke tubuhku, hingga aku tak bisa bergerak lagi. Aku menangis sejadi-jadinya sambil terus berteriak. Perlahan wajahnya mendekat ke perutku, kemudian dengan cepat menjilatnya dengan lidahnya yang panjang dan kasar. Aku merasakan panas dan sakit yang amat sangat. Perutku seperti dikoyak-koyak tanpa belas kasihan. Rasa sakit itu semakin menjalar memenuhi tubuhku. Nyeri hampir di seluruh persendianku. Aku tak kuat lagi berdiri, tubuhku lemas. Tapi makhluk itu tetap saja menjilat perutku, sambil menegakkan badanku agar lebih leluasa. Aku merasakan perutku kini telah kempes. Aku melirik ke bawah. Ia mengadah mulutnya penuh dengan darah kental kehitaman, kemudian menyeringai. Bibirnya tertarik melebar hingga ke telinga. Napasku tersengal-sengal karena ketakutan yang luar biasa. Kemudian aku pingsan dan gelap. Aku tersentak kaget dan bangun, lalu memanggil Mas Parto. Seketika Mas Parto masuk ke kamar dengan tergesa-gesa, kemudian duduk di sampingku. Sambil menangis, kutarik tangannya ke perutku. "Anakmu hilang." Aku terisak memandangnya, tapi dia malah tersenyum bahagia. Aku terdiam sejenak. "Kamu kok malah senang sih?" tanyaku heran. "Udah, tenang aja. Besok pagi diantar Mbak Fani ke rumah sakit biar dicek ke dokter," jawabnya enteng. Tanpa ku ke Mas Parto di dalam kamar pribadinya, ia telah bermandikan uang dan segala perhiasan. Ia tertawa girang sambil menghambur-hamburkan uang itu, tanpa peduli aku yang sangat terpukul. Hari-hari kulalui dengan ratapan kesedihan karena kehilangan buah hati yang kuidam-idamkan. Malam ini aku duduk di sebelah jendela kamar, menatap indahnya rembulan. Hatiku sakit mengingat janinku hilang. Bahkan aku belum sempat membayangkan bagaimana rasanya memegang tangan mungilnya. Saat pandanganku menatap lurus pohon mangga di depan, aku melihat siluet bayangan seseorang. Kutajamkan pandanganku. Ia bersembunyi di balik pohon. Tangannya terlihat kecil memeluk batang pohon. Tapi apa yang melingkar itu? Kuku atau apa itu? Lalu tiba-tiba matanya mengintip mengawasiku, merah dan menyala. Tak bisa kulihat wajahnya, hanya bayangan hitam saja. "Siapa yang ada di situ malam-malam begini?" tanyaku dalam hati. Kemudian perlahan dia menunjukkan wajahnya, sambil terus menatapku dengan senyuman menyeringai. Jantungku berdegup kencang, tak kalah kami saling berpandangan. Hingga saat sorot lampu mengenainya, kulihat sesosok monyet dengan gigi taring yang panjang. Perutnya buncit, kuku tangannya panjang hingga melingkar.
Tak masuk akal, mana ada binatang seperti itu. Rambut tubuhnya tak rata, seperti habis dicukur asal-asalan. Keringatku mengucur dari dahi, tubuhku kaku. Ia berjalan dengan menyeret tangannya yang panjang. Tiba-tiba aku teringat mimpiku malam itu. Saat menatap tangan panjangnya, napasku mulai memburu. Berkali-kali aku menelan ludah. Aku mulai sedikit mundur dari jendela. Kemudian dengan cepat menutup kasar gorden kamarku. Ngintip apa? Hah? Aku kaget memegang dada. Tanpa kusadari, Mbak Fani sudah berada di depanku. Itu Mbak, aku kok kayak melihat monyet, tapi aneh, mengerikan gitu, kataku sambil bergidik ngeri. Emang dia mencari kamu, soalnya udah hafal baumu, jawabnya enteng seperti sudah tahu saja. Maksudnya Mbak, apa? Tanyaku kebingungan. Itu adalah istrinya Mas Parto yang ada di dalam kamar itu. Tiap Mas Parto mau punya bayi, pasti diserahkan monyet itu buat tumbal kalau umurnya sudah sampai 7 bulan. Gantinya ya pasti kekayaan dan kejayaan ini semua. Makhluk yang kamu temui di mimpi itu, ya wujud aslinya monyet itu. Dia pasti hafal baumu, jadi pasti ketagihan lagi. Jadi Mas Parto di dalam kamar itu buat melayani monyet itu. Mbak Fani mengangguk, kemudian aku merasa jijik memegang kemaluanku dari luar. Perutku langsung mual, tapi kutahan. Jadi kamu nyuruh Mas Parto nikah sama aku biar bisa menumbalkan anakku. Ia kemudian mengangguk dan pergi meninggalkanku. 6 bulan sejak kehilangan anak pertamaku, akhirnya aku bisa hamil kembali. Kali ini aku tak sebahagia dulu, karena sudah tahu rencananya. Aku memutar otak, kemudian berencana untuk membuat Mas Parto jatuh cinta denganku, agar tak rela menumbalkan anaknya nanti. Aku membuat diriku yang selama ini cuek, membalikkan semua fakta yang ada. Kutumpahkan seluruh perhatianku pada Mas Parto. Apapun kulakukan untuk membuatnya tergoda dan hanya melirik kepadaku. Hingga saat usia kandunganku 6 bulan, aku memohon padanya. Ia terlihat mulai bimbang mengingat berapa bulan ini ia perlahan mencintaiku. Emangnya gak ada cara lain kah Mas? Ia menggeleng sambil menghisap kopi. Kami berada di belakang rumah menikmati indahnya purnama. Sayup-sayup kudengar gesekan dedaunan di samping Mas Parto. Tiba-tiba, bau apak dan amis menyeruak di sekitarku. Aku mengernyitkan dahi dan mempertajam pandanganku. Sesaat dadaku sesak melihat kembali penampakan malam itu. Ya, monyet itu sudah berdiri di ujung sana menatap Mas Parto dengan pandangan yang mengerikan. Aku tetap diam, tak menggeser pandanganku dari makhluk itu. Ia mengikuti kemana arah mataku. Mas Parto yang melihat itu, ia seperti mengucapkan sesuatu. Tetapi aku tak bisa membacanya. Mas Parto terlihat begitu tegang. Bibirnya gemetaran sambil mengangguk-ngangguk. Setelah itu, ia pergi begitu saja. Bicara apa itu tadi Mas? Tanyaku seketika setelah di dalam rumah. Sepertinya dia sudah tahu kalau aku mulai ragu menumbalkan bayimu. Terus gimana Mas? Kamu gak pingin punya anak dariku? Sahutku. Ia menyeruput kopinya sekali lagi. Kulihat lehernya bergerak lambat saat meneguk kopi hitam itu, seperti menahan sesuatu. Lihat saja besok. Aku pun sendiri bingung, katanya sembari menaruh cangkir ke meja di depannya. Ia melihatku sesaat, kemudian membelai rambut panjangku. Aku melirik rambutnya yang sudah memulai mutih di sisi telinganya. Usianya memang sudah tak muda, tetapi bagiku masih terlihat gagah dan wibawa. Namun sulit bagiku untuk jatuh cinta kepadanya. Keesokan harinya saat aku membantu Mbak Warni di dapur, kedengar suara Mas Parto berteriak-teriak. Di ruang tamu terdengar pula suara Mbak Fani mengoceh tak jelas dengan nada tinggi. Kemudian terdengar sesuatu yang pecah. Prang! Mbak Warni menatapku seakan bertanya. Ku jawab dengan menggelengkan kepalaku. Segera ku cuci tanganku dan langsung ke depan mencari tahu. Lalu Mbok Ija tergopoh-gopoh masuk ke dapur membawa pecahan kaca. Kemudian membuangnya di sampah. Ada apa Mbok? Tanyaku padanya. Kayaknya ada masalah di toko Mbak Dia. Jawabnya sembari bergegas membawa sapu dan pergi. Segera ku ikuti Mbok Ija ke ruang tamu. Kulihat meja besar dari kaca sudah terbelah berantakan. Di sampingnya kulihat tongkat golf tergeletak. Kutemukan Mas Parto sedang duduk di kursi sambil memegang kepalanya. Mbak Fani berdiri di depannya sembari menyilangkan dada. Saat melihatku, dengan segera ia menyambar rambutku dan menjambaknya.
Ya, ini akibat perbuatanmu. Kurang enak apa kamu di sini, hah? Aku meringis kesakitan dan mencoba menarik tangan Mbak Fani agar melepas rambutku. Mas Parto hanya diam memandang kami tanpa membelaku. Aku salah apa, Mbak? Tanyaku. Gara-gara kamu buat Mas Parto ragu numbalkan bayinya, sekarang pekerjaan Mas Parto jadi kacau. Monyet itu nggak main-main, bakal menghabiskan seluruh harta kita kalau nggak nurut sama dia. Mas Parto kemudian berdiri menarik tangan Mbak Fani. Ia melepaskannya. Aku lega memegang kepalaku sambil terus menangis. Rasanya udah mau jebol semua rambut dari akarnya. Jambakan perempuan yang lagi marah emang gak ada obat. Gak usah menyalahkan dia. Harusnya kamu mikir siapa yang membuat dia masuk ke rumah ini. Kamu kan yang minta. Sekarang ya jangan salahkan aku kalau sampai tertarik dengan madu ini, jawab Mas Parto. Bagai tersambar petir di siang bolong, Mbak Fani terdiam mendengar ucapan Mas Parto. Kulihat matanya mulai berkaca-kaca. Mbak Fani menjatuhkan dirinya ke lantai. Ia terdiam menatap lantai dengan pandangan kosong. Kulihat air matanya mulai berlinang. Mas Parto tak memperdulikannya dan segera meninggalkan kami berdua. Mbok Ija segera mendekati kami, meraih Mbak Fani untuk berdiri kemudian mendudukannya di sofa. Aku tetap berdiri tak merubah posisiku. Maafin saya Mbak, aku cuma pingin nyelamatin bayiku. Gak ada maksud yang lain, kataku sambil menunduk di hadapannya. Aku ngerti, tapi aslinya yang salah itu Mas Parto. Kalau nggak gara-gara dia pakai pesugihan monyet itu, nggak bakal panjang begini. Kita ini cuma korban. Bo Ija segera pergi mengambil minum untuk Mbak Fani, meninggalkan kita berdua. Aku bakal keluar dari rumah ini Mbak. Aku nggak pengen ngerusak hubunganmu sama Mas Parto. Jangan, aku masih butuh kamu, kata Mbak Fani. Aku udah nggak mau hidup kayak gini, jadi budak nafsu, terus anakku dibuang. Makanan yang tiap hari dimakan dari uang haram. Bakalan aku asuh anakku sendiri. Tak cari kerjaan sendiri, meski dikit yang penting halal, jawabku sekenanya. Ia berdiri dengan segera menggamparku. Kurasakan darah mengalir dari ujung bibirku yang seksi ini. Terus kamu gak pikirin nasibku kah? Nasibnya Mas Parto. Kalau bayi itu kamu bawa pergi, monyet itu bakalan marah, jawab Mbak Fani. Suruh nikah lagi aja Mbak Mas Parto, jawabku sembari beranjak pergi dengan memegang ujung bibirku yang mulai terasa perih. Ku bereskan beberapa barang yang kubutuhkan saja, kemudian dengan segera keluar dari kamar. Saat membuka pintu, ku dapati Mas Parto keheranan melihatku menjinjing tas besar. Mau kemana? Tanya Mas Parto. Aku pingin pulang Mas, udah gak betah aku di sini. Aku segera menyingkirkan tubuhnya yang telah menghadangku. Jangan aneh-aneh kamu ini, kata Mas Parto. Maaf banget Mas, minta pamit. Kutarik dan kucium paksa tangannya dan segera berlalu. Ibu terkaget melihatku saat membuka pintu rumah. Tetapi ia paham sekali denganku. Aku tak akan bercerita bila tidak ingin. Ia segera mengambil tas besar yang kujunjing kemudian mempapahku masuk. Perutku terasa kram. Aku segera duduk dan melonjorkan kakiku. Assalamualaikum, salam ayah dari luar. Aku terperangah melihatnya memakai peci, baju koko dan sarung. Tak pernah kulihatnya seperti ini sejak aku SMP. Saat aku kecil, sebenarnya beliau adalah orang yang taat beribadah. Tapi setelah aku masuk SMP, entah terbujuk setan mana ia menjadi pemabuk dan penjudi. Dan hari ini baru kulihat lagi sosok ayah yang kurindukan. Perlahan ia mendekatiku dan melihat lekat-lekat wajahku. Lalu memegang sebelah kiri rahangku yang membiru akibat tamparan Mbak Fani tadi. Kenapa ini? Parto yang melakukannya. Aku pun menggeleng. Ibu dan ayah saling memandang dengan heran. Kemudian aku menghembuskan nafas lalu menceritakan secara detail semua yang terjadi di rumah itu. Mereka memandangku penuh ngeri seolah tak percaya. Malam ini aku tidur dengan perasaan gelisah. Entah apa yang terjadi. Tubuhku berasa panas dan begitu gerah. Apa mungkin aku sudah terbiasa tidur di rumah Mas Parto yang ber-AC? Sedangkan di rumahku hanya ada kipas kecil di atas meja. Ku coba duduk dan mengibas-ibaskan bagian dada dasterku dan menguncir tinggi rambutku. Namun masih gerah. Aku pun sedikit menggerutu dan memperbesar volume kecepatan kipas ke nomor 1. Tetap saja masih terasa panas. Mungkin karena terdengar suaraku yang menggerutu, jadi ibu masuk kamar. Ngapain sih nak? Gak bisa tidur? Tanya ibuku. Gerah banget bu, jawabku sembari terus mengibaskan dasterku. Orang kalau hamil besar ya emang gitu kan nak, kata ibuku. Tiba-tiba perutku terasa panas dan kaku.
Aku berusaha menahannya, tapi tetap terasa. Aduh bu, panas ini perutku. Aduh. Seketika ibu panik. Ia mengusap-ngusap perutku. Kemudian secepat kilat, ibu berlari ke dapur mengambil eres dan kain. Ia segera menjebak dasarku dan mengoleskannya ke perutku. Tiba-tiba, kulihat dari luar jendela, monyet itu melihatku dengan tatapan dendam. Aku terperanjat kaget. Tangannya yang panjang ingin segera menarikku, tapi seperti ada yang menahannya. Bahkan jari-jari itu tak dapat menembus jendela yang terbuka. Bu, itu bu, monyetnya ada di situ bu. Aku menunjuk jendela sambil terus merasa kesakitan. Ibu menoleh ke jendela sambil celingkukan. Ia mengedarkan pandangannya. Mana sih nak, ibu nggak lihat apa-apa di sini? Gigi taringnya yang panjang seolah siap menerkamku. Ia berusaha masuk dan memaksa tubuhnya, tetapi tetap tak bisa. Dengan segera, ibu mengesap perutku lebih pelan dan pasti, sambil membaca beberapa ayat Al-Quran. Kulihat, monyet itu semakin merasa kesulitan dan kesakitan. Tubuhnya melemah ketika ibu lebih mengeraskan bacaan ayat Al-Qurannya. Selang beberapa menit, rasa panas di perutku sudah mulai menghilang. Kulihat monyet itu pun sudah tidak ada. Segera aku peluk erat tubuh ibuku dan menangis di pundaknya. Aku bersyukur berada di rumah ini, karena bayi yang seharusnya hari ini dijadikan tumbal masih tetap ada di dalam perutku. Namun satu yang mengganjal pikiranku, bagaimana nasib Mas Parto? Sebulan setelah kematian Dika, Parto baru datang menemuiku. Saat di depan rumah, kulihat ayah dan Parto terlibat adu mulut, saling mencaci dan menuding. Udah cukup kamu ganggu anakku. Bakal kurawat sendiri calon cucuku, gak usah kesini lagi, bentak ayah pada Parto berapi-api. Justru aku kesini mau pamit sama anak istriku, jawab Parto tak kalah emosi. Aku yang berada di dalam kamar sudah tak tahan lagi. Segera aku menemui Mas Parto di ruang tamu. Mas Parto menolehkan pandangannya padaku seketika. Ia langsung meraih tanganku dan menggenggamnya erat. Aku titip anakku ya, tolong dirawat yang baik. Bakal tak akhiri semuanya nanti malam. Ia pun berlalu dan pamit kepada kedua orang tuaku. Aku jadi merasa tertegun dan kasihan. Entah seakan-akan ia akan pergi jauh dan tak akan kembali. Tengah malam, Parto sudah melakukan ritual pemanggilan, seperti saat malam pesugihan waktu itu. Lama ia menanti tapi sang monyet Doro Putri belum juga datang. Di dalam kamar pribadinya, Parto terus merapalkan mantranya lebih keras lagi. Hingga sekitar 1 jam ia menunggu sang monyet baru datang dengan wujud ayu dengan segala keanggunannya. Kenapa kamu memanggil aku lagi? Bukannya masih sebulan yang lalu aku udah dapatkan Dika. Sambil mengatupkan kedua telapak tangannya di atas kepala, Parto berkata, Doro Putih, aku sudah siap mengakhiri semuanya. Cukup sampai di sini. Sang monyet pun tertawa. Sudah yakin sampai di sini saja? Parto mengangguk yakin. Ia sudah siap atas segala konsekuensinya. Perjanjian yang pernah diawali harus pula diakhiri. Kesepakatan dari awal adalah Parto akan hidup mewah dengan segala kekayaan dan hidup kekal. Asal dalam 5 tahunan ada tumbal bayi dari benih Parto. Kini Parto sudah lelah hidup seperti itu. Keinginannya sudah diambang batas. Ia tak peduli lagi akan segala kemewahan dan pangkat tinggi. Ia tak ingin lagi menyakiti wanita untuk diambil paksa janinnya. Kematian dirinya adalah tutup dari perjanjian itu. Dia harus rela menyerahkan rohnya untuk menjadi pengikut setia dan abadi dari sang monyet. Mendekatlah, ucap sang Doro Putri. Segera Parto berjalan dengan menggunakan lututnya mendekat ke hadapan Doro Putri. Saat sudah berada tepat di depannya, Doro Putri memegang kepala Parto, kemudian merubah wujudnya menjadi makhluk mengerikan itu. Parto sudah tak lagi merasakan ketakutannya. Ia hanya diam menatap istri gaibnya menampakkan wujud aslinya. Tangannya memegang kepalanya seketika memanjang. Demikian pula dengan tubuhnya membesar dan meninggi menjulang. Parto mengadahkan wajahnya, melihat dengan jelas penampakan sosok yang selama ini dia gauli. Sungguh menyeramkan dengan mata satu besar, mulut yang lebar dan taring yang runcing memanjang. Seakan siap untuk menerkam dirinya. Berkali-kali ia menelan ludah, namun berusaha tetap tenang apapun yang terjadi. Hei Parto, mulai detik ini aku terakhir melihat wajahmu. Setelah ini, rohmu harus jadi pengikut yang abadi, demi janin yang kau tumbalkan. Ku ambil rohmu dari jasadnya yang sudah menjadi hakku, ucap sang monyet jelas dan lugas. Seketika kepalanya seolah ditarik secara paksa. Parto berteriak kencang, karena seperti merasakan sakit yang teramat sangat.
Perlahan tubuhnya seperti mulai mati rasa, dari ujung kaki kemudian merambat ke atas secara pelan dan pasti. Hingga saat detik terakhir, ia melihat Fanny membuka paksa pintu kamarnya. Fanny berlari ke arahnya sambil berteriak memanggil namanya. Namun semua sudah berakhir. Tubuh Parto ambruk dengan keadaan yang mengenaskan. Wajahnya pucat membiru dengan mata yang melotot seperti kondisi Dika waktu itu. Tubuhnya menyusut dan mengering seperti sudah berumur ratusan tahun. Seakan seluruh isinya disedot dengan paksa. Fanny mengangkat kepala Parto dan menaruh di pangkuannya. Ia menangis sejadi-jadinya. Dan cerita pun selesai. Bagi yang menonton video ini sampai habis, saya ucapkan terima kasih.